Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kemanusiaan orang yang dirasuki roh jahat telah ditaklukkan oleh kejahatan yang menyiksanya siang dan malam. Tetapi kejahatan itu bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Kita dapat memperoleh penghiburan besar dari gambaran legiun yang berlutut dan memohon di hadapan Tuhan Yesus. Kejahatan tidak dapat mencegah pendirian pemerintahan kerajaan Allah. Meskipun setan dapat bertindak di dunia ini karena kebencian terhadap Allah dan kerajaannya dalam Kristus Yesus, dan meskipun tindakannya dapat menyebabkan luka parah, baik bersifat rohani dan juga secara tidak langsung bersifat fisik, tetapi Allah mampu mengalahkannya. Kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah berkarya untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Keberadaan babi menunjukkan bahwa Yesus telah datang ke wilayah bukan Yahudi. Yesus menjalankan pelayanannya dengan cara yang sama di antara bangsa-bangsa lain, seperti yang Yesus lakukan di antara orang Yahudi, mengusir setan dan memulihkan umat manusia.
Setelah Santo Paulus berkhotbah dan melakukan perjalanan pewartaan Injil, gereja perdana mengakui bahwa pesan Injil adalah untuk semua orang. Yesus menunjukkan melalui tindakannya Yesus tidak membeda-bedakan orang. Yesus adalah Tuhan untuk semua orang. Sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk melihat setiap orang sebagai saudara atau saudari. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang yang ditemuinya harus memutuskan bagi mereka apakah Yesus adalah anak Allah, seorang nabi, atau seorang penipu. Orang bukan Yahudi dari Gerasa juga harus memutuskan tentang Yesus yang melemparkan setan ke dalam kawanan besar babi yang dikatakan legiun itu. Saat orang-orang ini mendekati Yesus, mereka melihat orang yang kerasukan itu sudah benar-benar sembuh dan pulih. Mereka menyaksikan babi mati di laut, namun mereka tidak sujud di hadapan Yesus. Mereka malah mengusir Yesus. Mereka gagal menyadari bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Apakah mereka dibutakan oleh rasa takut atau marah atas kerugian finansial mereka? Apapun itu, mereka menolak anugerah yang Tuhan sediakan bagi mereka, dan sebaliknya memilih untuk membuang anak Tuhan dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudari, semoga kita tetap setia pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.